Kamu mungkin merasa sudah tahu seperti apa mobil keluarga yang ideal, tapi Daihatsu Xenia 2026 bisa saja mengubah cara pandang kamu. Bayangkan sebuah mobil yang mudah dikendarai di macet parah, irit bahan bakar seperti mobil hibrid, biaya perawatan rendah, dan nilai jual kembali yang kuat. Jangan skip, karena dalam beberapa menit ke depan, kamu bisa menemukan mobil paling pintar untuk kebutuhan harianmu. Kita mulai dari hal paling penting, harga. Di Korea Selatan, Daihatsu Xenia 2026 dibanderol sekitar 22 juta hingga 28 juta won Korea, tergantung varian. Di Indonesia, harganya berada di kisaran 370 juta sampai 470 juta rupiah. Di Jepang, mobil ini dijual sekitar 2,8 juta hingga 3,6 juta yen. Sementara di Amerika Serikat, jika diimpor secara pribadi, harganya berkisar 18.000 sampai 23.000 dolar AS. Di pasar ASEAN, Xenia dikenal sebagai mobil keluarga yang terjangkau dan masuk akal secara finansial. Sekarang kita masuk ke penggunaan sehari-hari, konsumsi bahan bakar dan biaya jalan jangka panjang. Daihatsu Xenia 2026 menggunakan mesin 1.5 liter dengan teknologi mild hybrid terbaru. Di kondisi macet kota seperti Jakarta atau Seoul, mobil ini bisa mencatat konsumsi sekitar 18 hingga 20 km per liter dengan sangat santai. Untuk perjalanan tol atau highway, angkanya bisa naik ke 20 sampai 22 km per liter. Artinya, pengeluaran bensin bulanan kamu bisa jauh lebih hemat. Jika dibandingkan dengan kompetitor Korea seperti Kia Carens atau Hyundai Stargazer, Xenia terasa lebih ringan dan lebih efisien di lalu lintas padat. Mobil Korea memang unggul di desain dan fitur, tapi dalam kondisi stop and go, Xenia terasa lebih ramah dompet. Soal biaya perawatan, inilah salah satu kekuatan utama Daihatsu. Spare part Xenia murah, mudah ditemukan, dan hampir semua bengkel di Indonesia sudah sangat familiar dengan mesinnya. Biaya servis rutin rendah, dan asuransi juga cenderung lebih murah karena biaya perbaikan yang tidak mahal. Jika dibandingkan dengan beberapa mobil Korea yang diimpor, biaya kepemilikan Xenia jelas lebih stabil dan mudah diprediksi. Bagaimana dengan nilai jual kembali? Di Indonesia dan negara ASEAN lainnya, Xenia punya permintaan pasar yang sangat kuat. Mobil ini dikenal irit, bandel, dan cocok untuk keluarga maupun usaha. Di Jepang pun reputasinya baik, sehingga nilai ekspornya tetap terjaga. Untuk pembeli Korea yang memikirkan resale value, Xenia termasuk aman. Sekarang kita bahas performa, dengan bahasa sederhana. Di dalam kota, Xenia tidak mencoba menjadi mobil sporty. Fokusnya adalah kenyamanan dan efisiensi. Setir ringan, visibilitas luas, dan ukuran bodi yang mudah dikendalikan membuat parkir dan manuver jadi gampang. Di jalan tol, kecepatan 90-110 km per jam bisa ditempuh dengan stabil. Memang bukan mobil yang agresif, tapi sangat nyaman untuk perjalanan jauh. Biaya kepemilikan bukan cuma bensin. Ada asuransi, pajak, dan ketersediaan suku cadang. Pajak tahunan Xenia relatif rendah karena kapasitas mesin kecil dan emisi ramah lingkungan. Asuransi lebih terjangkau karena risiko dan biaya perbaikan rendah. Dan yang paling penting, suku cadang tersedia hampir di seluruh Indonesia, dari kota besar sampai daerah. Sekarang perbandingan singkat dengan mobil Korea. Kia Carens, Hyundai Stargazer, dan Kia Sonet menawarkan tampilan modern dan fitur canggih. Namun biasanya harga beli lebih tinggi dan biaya servis jangka panjang bisa lebih mahal, terutama di luar Korea. Daihatsu Xenia menang dalam hal kesederhanaan, keandalan, dan biaya harian yang lebih hemat. Dari sisi fitur, Xenia 2026 sudah dibekali sistem keselamatan seperti lane assist, peringatan tabrakan, kamera belakang, dan airbag lengkap. Sistem hiburan juga cukup modern dengan Bluetooth, Apple CarPlay, dan Android Auto di varian tertentu. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ribet. Dalam kondisi macet, mild hybrid membantu mesin bekerja lebih santai, sehingga konsumsi bahan bakar lebih irit dan perjalanan terasa lebih halus. Di jalan tol, suspensinya empuk dan nyaman, cocok untuk perjalanan keluarga jarak jauh. Lalu kenapa mobil ini cocok untuk jalan dan lalu lintas Korea?
Kota seperti Seoul dan Busan punya kepadatan tinggi dan parkir terbatas. Ukuran Xenia yang kompak membuatnya mudah digunakan di kondisi tersebut. Harga bahan bakar di Korea juga cukup tinggi, jadi efisiensi Xenia benar-benar terasa di pengeluaran bulanan. Ditambah lagi, ini mobil dengan rekayasa Jepang yang terkenal awet dan minim drama. Singkatnya, kamu mendapatkan konsumsi BBM irit, biaya perawatan rendah, spare part melimpah, kenyamanan harian, dan nilai jual kembali yang kuat. Ini bukan mobil yang pamer di atas kertas, tapi mobil yang membuktikan nilainya setiap hari di jalan. Bayangkan pagi hari di tengah macet, musik terhubung via Bluetooth, keluarga duduk nyaman di belakang, dan kamu tenang karena tahu mobilmu tidak boros dan tidak bikin khawatir. Itulah kebebasan sebenarnya dari sebuah mobil yang pintar. Kalau kamu sedang mempertimbangkan mobil baru, terutama jika tinggal di Korea, Indonesia, Jepang, atau kawasan ASEAN, Daihatsu Xenia 2026 layak masuk daftar teratas kamu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan review mobil jujur dan bernilai tinggi berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.